Halo guys, selamat datang di video belajar Python. Kali ini kita akan bahas kelas. Nah, kelas itu apa? Misalnya, eh, kalian pengen bikin variabel yang dalamnya ada banyak variabel juga misalnya. Oke, misalnya gini. Kalian mau bikin data sebuah karyawan. Nah, karyawan itu pasti kan punya ada yang nama, umur, alamat dan sebagainya. Daripada kalian bikin misalnya nama, ya kan, karyawan satu, terus kalian bikin nama karyawan dua gitu, terus ada lagi misalnya umur karyawan satu atau umur karyawan dua. Ini kan kalian bikin banyak banget variabel, ya kan. Bagaimana kalau nanti ada misalnya alamat dan lain-lainnya. Nah, kalian tuh bisa bikin yang namanya kelas. Misalnya seperti ini di sini. Di sini gue bikin kelas yang bernama karyawan ya. Kalau kelas itu depannya ini harus huruf besar ya guys. Dan penamaannya ini sama dengan syarat penamaan variabel atau objek ya. Nah, ini ya, tapi ini harus besar, huruf besar ya. Di bahasa manapun kalau kita bikin kelas itu juga depannya harus huruf besar. Oke. Nah, di sini ada nama variabel nama. Nah, ini tuh disebut namanya properti. Kalau kalau di literatur ya, properti dari kelas karyawan. Oke. Sekarang kita jalanin dulu. Nah, sudah dijalanin, udah ada nomor di sini, berarti kelas karyawan ini sudah masuk di memori dalam programnya ini. Nah, terus kita bagaimana mengakses nama ini gitu. Nah, sebelum mengakses nama ini kita bikin dulu di sebuah variabel. Di sini gue bikin variabel x. Nah, ini caranya begini guys, karyawan tutup buka, kurung buka kurung tutup. Nah, di sini. Nah, ini berarti variabel x ini berisi kelas karyawan ini yang ada di sini, karyawan. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita mengakses nama ini? Ya udah, berarti print x dot nama. Ya, dot nama kalau kita print jadi gini guys. Nah, ini sesuai dengan di sini nih. Misalnya kita ubah Anton, misalnya jalan dulu, jalan lagi, run lagi, sekarang ini. Nah, ini namanya akan berubah jadi Anton. Misalnya di sini juga bisa misal umur ya. Umur misalnya 31. Nah, gitu. Nah, gimana cara mengakses umur ya? Berarti x dot umur misalnya. Oh, sorry, belum dijalanin. Nah, gitu. 31 umur. Jadi, gimana cara mengakses properti ini? Caranya kita bikin dulu variabel dan yang isinya karyawan, habis itu langsung x dot properti yang kalian mau. Nah, ini juga bisa selain variabel di sini juga bisa function nanti kita akan bahas di bawah. Oke. Nah, terus bagaimana kalau ini kan namanya udah tersetting dengan sendirinya gitu. Terus kita mau misalnya kita mau bikin objek dengan nama dan umur yang berbeda-beda misalnya. Oke, nah ini pakai yang namanya def underscore init underscore self nama. Ya, ini ada variabel nama di sini. Jadi nanti kita mau bikin misalnya di sini variabel x ya. Dia bikin objek atau kelas karyawan dan dia akan passing argumen Anton. Nah, Pak Anton ini ada bakal masuk di variabel sini nama ya, variabel nama sini, dan dia di function init function ini dia akan men-setting nama
self.nama. Self.nama ini misalnya dia akan mengeset properti properti nama di kelas karyawan ini. Nah, jadi seakan-akan karyawan ini sebenarnya punya properti nama di sini, tapi masih kosong misalnya. Ya, karena Python ini tidak perlu di initialize sebelumnya, jadi ya, nggak usah dikasih properti dulu di sini. Jadi cukup langsung di initialize dari sini aja namanya. Oke. Nah, misalnya kita mau bikin karyawan tapi namanya Anton. Nah, caranya begini ya. Bikin kelas karyawan Anton. Nah, ini dia akan mempassing ke sini, akan melempar ke sini. Value Antonnya akan melempar ke nama ini, dan dia akan ngesetting properti nama yang ada di kelas karyawan ini. Jadi variabel X ini berisi kelas karyawan yang mempunyai properti bervalue Anton jadinya. Oke. Ini kita dulu print. Nah, ketika kita akses x.nama dia akan ngeprint Anton di sini. Nah, kita mau bikin kelas karyawan yang lain nih. Misalnya, kita di sini kita set variabel y karyawan, dan kita passing ini Susan. Oke. Susan berarti y.nama adalah Susan berarti di sini. Jadi properti di variabel y itu properti nama yang ada di kelas karyawan di variabel y itu bervalue Susan. Nah, self ini artinya apa sih? Nah, self ini berarti dia merujuk ke kelasnya sendiri. Nah, nanti kita akan belajar tentang inheritance dan lain-lainnya. Nah, setidaknya kita tahu dulu maksudnya self ini adalah dia merujuk ke kelasnya. Jadi nanti kelas ini juga bisa punya anak kelas ya, atau orang tua dari kelas ini juga ada nanti kita akan belajar setelah materi ini. Nah, jadi setiap kita bikin function di kelas seperti ini def. Nah, di argumen ini pertamanya ini harus ada argumen self. Nah, self ini berarti dia merujuk ke kelasnya sendiri. Oke. Nah, ini bersama ya, misalnya karyawan kita setting namanya Anton di sini. Jadi Anton ini dia akan ke sini guys. Jadi bukan ke self. Ya, ke self. Ke self ini dia cuma pokoknya nanti kita akan lebih tahu fungsinya kenapa self dan kenapa fungsi self ini harus ada gitu. Nanti ketika kita belajar tentang inheritance atau warisan ya. Nah, variabel Anton ini dia akan mengisi argumen nama, dan value 30 ini akan mengisi argumen umur di sini. Nah, di sini kita akan setting. Nah, di sini kita mengakses function yang ada di kelas itu, yaitu print nama. Nah, ini juga dikasih argumen self, yang berarti function ini merujuk ke kelasnya sendiri, misalnya seperti ini. Nah, function print nama ini dia akan ngeprint namanya dia, nama yang ada di properti nama di kelas karyawan ini, dan dia akan ngeprint umurnya juga sesuai dengan yang disetting di sini. Oke, kita langsungnya coba. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi kelas itu bisa diisi dengan properti dan dengan function juga gitu. Nah, terus kita udah misalnya kita sudah membuat objek karyawan dengan nama Anton. Gimana kalau kita tetap mau ubah tanpa harus bikin baru lagi kelasnya? Misalnya kita tetap X, tetap di variabel X, tapi kita tidak usah bikin
kelas baru lagi atau objek baru lagi. Nah, caranya seperti ini guys. Yang bersama dengan di atas, ya. Sebelumnya kita ngeset namanya ini adalah Anton dan umurnya adalah 30. Nah, ini kita coba ini dulu. Coba komen dulu. Nah, ini kalau di print x dot nama ini adalah Anton. Nah, terus kita ubah nama ini jadi Budi. Oke. Caranya seperti ini. X dot nama, ya kan, sama dengan Budi. Jadi properti nama yang ada di variable x ini, yang ada di objek x ini akan berubah yang tadi dari Anton ke Budi jadi ya. Nah, seperti ini guys. Kalau kita jalanin lagi, nah seperti ini. Yang tadi Anton ya berubah jadi Budi sesuai di sini. Nah, ini cara untuk bagaimana kita memodifikasi sebuah properti yang ada di kelas tanpa harus bikin kelas baru misalnya gitu. Oke. Selanjutnya adalah delete property. Misalnya kita punya properti umur di sini, ya. Kita bikin objeknya. Oke, kelas sama objek itu sebutannya bersama ya guys. Terserah kalian mau bilang kelas atau objek. Nah, di sini karyawan, ya, kita bikin x kelas karyawan dengan namanya Anton dan umur 30. Nah, terus kita pengen ubah nih. Pengen hapus properti umur dari memori, misalnya dari memori. Oke, jadi kita pakai sintaks del x.umur. Jadi properti yang ada di dalam variabel x ini, properti umur yang ada di dalam variabel x ini, dia sudah tidak ada di memori lagi. Ya, misalnya kalau kita print x.umur, dia akan tidak karyawan object has not attribute umur. Jadi umurnya sudah dihapus dari memori. Jadi sudah, walaupun di sini kita udah setting tapi kita di sini memerintahkan program untuk tolong hapus dong properti umur yang ada di variabel x. Oke. Nah, kalau ini sama seperti delete sebelumnya. Nah, ini caranya adalah ketika kita sudah membuat kelas karyawan atau objek karyawan di variabel x, terus kita ingin menghapus variabel itu dari memori, ya tinggal kasih sintaks del depannya, terus diikuti dengan variabelnya. Misalnya di sini variabel x, jadi yang tadi di baris ini dia sudah masuk ke memori dan di sini dihapus lagi, berarti x ini sudah tidak dikenal lagi dengan program, misalnya seperti ini. Nah, ya. Nah, pas ini misalnya mungkin ada nanti di suatu kondisi kalian harus bikin suatu kelas tapi tidak ada isinya misalnya. Nah, ini kalian harus kasih sintaks pas di sini. Nanti bakal ada di mana suatu kondisi kita harus bikin satu kelas. Kalau nggak bikin kelas itu, program tidak akan jalan. Tapi kita pun nggak pengen ada apa-apa di kelas itu, ya udah kita pakai pas. Kalau dikosongin begini, dia akan error. Karena program tidak akan tahu kelas ini berakhir sampai mana. Kalau kita kasih pas, ini tidak akan error. Oke, gitu guys, bahasan kita tentang materi kelas. Mungkin kalau ada yang lebih expert dari gue, mungkin bisa koreksi kalau misalnya gue ada kesalahan. Gue cuma sharing ilmu yang gue tahu aja. Oke, so thank you yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat.